Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama yang diutamakan para alim ulama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, sehingga kita dapat bermuajahah di tempat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam, sang revolusi Islam, sang pendobrak pintu kebatilan. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari zamannya jahiliyah sampai zamannya ilmiah. Sahabat kurma yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang suci ini, di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan Allah hiasi. Innallaha zayyana suhur bi syahri Ramadan. Sungguhnya Allah menghiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan, yang mana di dalamnya banyak fadilah-fadilah keutamaan yang sangat banyak, sangat berlimpah ruah. Maka yang keutamaan yang pertama ini yaitu Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, yaitu pada bulan Ramadan lah Allah menurunkan Al-Quran. Sahabat kurma yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal biwasitati malaikati Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril dan diwahyukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntunglah oleh seorang yang selalu memuja Al-Quran, memberikan pedomannya, menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, karena Al-Quran diturunkan oleh zat yang paling suci dan diturunkan melalui perantara makhluk yang suci dan diturunkan dan diwahyukan oleh seseorang yang paling suci. Maka sungguh beruntunglah oleh orang selalu yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Apa kata beliau? Khairukum, sebaik-baiknya kalian, man ta'allama Al-Quran, bagi orang yang selalu mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Maka adapun keistimewaan yang pertama ini, bahwa Al-Quran lah zat atau sesuatu yang sangat mulia, karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran juga adalah syafaat, sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, Al-Qur'anu syafi'un musaffiun wa mahilun musaddiqun, faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, faman ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Apa kata beliau? Yaitu Al-Qur'anu syafi'un musaffiun, Al-Qur'an ada syafaat dan memberikan syafaat, wa mahilun musaddiqun, dan dia akan bertindak bagi orang yang selalu tidak membacanya Al-Qur'an, faman ja'alahu amamahu, dan barang siapa yang menjadikannya pedoman, qadahu ilal jannah, maka dia akan menggiring masuk surga. Faman ja'alahu khalfahu, dan barang siapa yang menjadikannya atau tidak menjadikannya pedoman, saqahu ilan nar, maka dia akan menggiring masuk neraka. Maka ketahuilah bahwasanya keistimewaan Al-Quran yang pertama ini, bahwa Al-Quran adalah syafaat yang akan menolong kita dari api neraka, karena Al-Quran yang menjadikannya kita bisa berwasilah dengannya dengan membaca Al-Quran. Sahabat kurma yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain Al-Quran sebagai syafaat, Al-Quran juga di dalamnya banyak sekali pahala yang berlimpah ruah bagi orang yang selalu membaca Al-Quran. Karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amthaliha, la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf
min kitabillah, dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya kebaikan, wal hasanatu bi asri amthaliha, dan adapun kebaikan itu dengan 10 pahala. Rasulullah tidak mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, alif lam satu huruf, akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Maka sungguh istimewalah, sungguh mulialah orang yang membaca Al-Quran, karena Al-Quran di dalamnya banyak pahala-pahala bagi orang yang selalu membacanya. Seandainya di antara kita ada yang menghatamkan Al-Quran, maka berapa banyak kita membaca huruf-huruf dalam Al-Quran, maka berapa banyak Allah memberikan kita pahala ketika kita membaca Al-Quran. Sahabat kurma yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Al-Quran, dengan kita membaca Al-Quran kita dapat menjadikan orang tua naik derajatnya ketika di akhirat. Karena dikatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin kalangan Imam Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Samarqandi, beliau mengatakan bahwasanya orang yang selalu membaca Al-Quran yudha'ut taju ala ra'si, maka dia akan diletakkan mahkotanya di atas kepalanya. Dan orang tuanya yalbasu waladahu khuffain, dan orang tuanya dipakaikan 2 baju yang lebih mahal, lebih istimewa daripada dunia dan isinya. Mereka bertanya-tanya dengan apa yang mereka dapatkan. Min ainalan, dari mana kita mendapatkan keistimewaan ini? Walam tablughu a'maluna, dan belum sampai amal kita untuk mendapatkan derajat ini. Faqala lahuma, maka dikatakan kepada mereka berdua, bifadli walidika alladhi yaqra'ul qur'ana fawajadtuma dzalika, maka dikatakan kepada mereka berdua bahwasanya dengan fadilah anakmu yang membaca Al-Quran kalian mendapatkan keistimewaan dan derajat yang tinggi ini. Maka sungguhlah orang yang selalu membaca Al-Quran banyak keistimewaannya. Sahabat kurma yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kesempatan ini marilah kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, menjadikan Al-Quran sebagai tuntunannya, dan menjadikannya selalu membacanya di setiap saat dan waktu. Maka di kesempatan ini marilah kita selalu membacanya dan menjadikan pedomannya, dan Al-Quran juga akan menjadikan syafaat bagi kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.